Ya Bapa, ku datang kepadamu dan ku rindu menyembahmu. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, setia menyembahmu selamanya. Tuhan ingin kita masuk di dalam doa pribadi. Dan kita akan melanjutkan bagian kedua dari pentingnya doa pribadi. Semua orang pasti punya cita-cita yang ingin dicapainya. Ada yang mau jadi pendeta, ada yang mau jadi polisi, ada juga mau jadi tentara, ada yang mau jadi dokter, dan berbagai macam cita-cita daripada seseorang. Dan itu memerlukan sesuatu tindakan yang harus dilakukannya agar cita-cita itu tercapai. Salah satu tindakan yang bisa mencapai tujuan itu adalah fokus. Dengan doa pribadi, maka hatimu akan diberikan satu kekuatan yang luar biasa yang namanya fokus. Sehingga engkau akan selalu berjalan di jalan yang sesuai dengan fokus yang kau tuju. Kita lihat dalam Markus 1 ayat 36 sampai 37. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Yesus menjadi orang yang begitu luar biasa karena kuasa Tuhan menyertainya. Orang yang sakit datang kepadanya, pasti sembuh ketika menjamah jubahnya. Sehingga dia begitu populer. Dan dikatakan, Simon dan kawan-kawannya berkata, "Semua orang mencari engkau." Bahkan lebih hebatnya lagi, orang-orang yang mencari Yesus itu ingin membuat Yesus menjadi sesuatu yang spesial. Kita baca dalam Yohanes pasal 6 ayat 15.
Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Sesuatu yang sangat luar biasa ditawarkan kepada Tuhan Yesus. Tapi dia tidak mau. Dan dia fokus kepada tujuannya. Dia berdoa, dan doa itu membuat dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan fokusnya. Apa yang dilakukannya? Lihat dalam Markus 1 ayat 38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Cita-cita Yesus adalah menjadi pemberita Injil yang mati untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Jadi ada tawaran yang begitu menggiurkan, dia tidak tertarik. Dia fokus kepada tujuannya. Dan akhirnya tujuannya tercapai. Coba kita lihat dalam Roma pasal yang ke-5. Ayatnya yang ke-8 sampai 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Karena Yesus kita diselamatkan dari murka Allah. Bahkan sebelum murka Allah itu datang, sebelum hari kiamat itu datang, Tuhan akan menjadi pembela kita. Dalam Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-34 kita baca. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Doa pribadi sangat perlu, sehingga kita fokus kepada tujuan. Yesus ditawari kenikmatan, tapi dia mengabaikannya. Berbeda dengan Paulus. Cita-cita Paulus adalah menjadi rasul seperti ke-12 rasul Tuhan. Dia ingin menjadi orang yang luar biasa seperti yang dialami oleh Petrus. Petrus banyak sekali melakukan mukjizat. Bahkan bayang-bayang Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Dan Paulus ingin memperoleh hal itu. Tapi apa yang dia terima? Kita baca dalam 2 Korintus 1. Ayatnya yang ke-8 sampai 10. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami kepadanya. Kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Dia terus fokus, walaupun sangat berat, walaupun tertatih-tatih, walaupun tujuannya seolah-olah tidak mungkin akan tercapai. Tapi Paulus terus berharap kepada Tuhan dalam doa pribadinya. Dan dengan fokus, maka apa yang dialami oleh Paulus? Kita baca Kisah pasal 19. Ayatnya yang ke-8 sampai 12. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tapi ada beberapa orang yang tegar hatinya.
Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Fokus kepada doa pribadi membuat dia semangat untuk melayani. Membuat dia semangat untuk membantu orang. Dan ketika dia berdoa bagi orang lain, hatinya juga akan dikuatkan oleh Tuhan. Ketika dia membawa orang datang kepada Tuhan dan orang itu bertumbuh menjadi seorang pendoa, maka orang itu akan mendoakan Paulus. Dan lihat, karena doa pribadi dan doa orang-orang yang pernah ditolongnya, membuat dia menjadi pribadi yang luar biasa. Dia menjadi seorang yang spektakuler, yang dapat diperhitungkan. Dan kita lihat, Paulus berhasil mencapai tujuannya menjadi rasul. Dalam Galatia pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kalau begitu besar manfaatnya doa pribadi, maka mari kita lakukan.